Ah, ini ada buku History of Psychiatry Bible. Ini menarik mengenai sejarah psikiatri dan DSM. Tapi yang lebih penting, kenapa gue sering di sini, di cafe ini, gue nulis salah satu gagasan terbesar gue sebenarnya. Ini udah selesai. Ada 3 bagian, 3 bab dengan 25 tulisan. Judulnya Hak untuk Tidak Dilahirkan. Ini gagasan yang gue selesaikan di sini, tepatnya di Jogja. Ada banyak gagasan gue kelar di Jogja sebenarnya. Setelah selesai di Jogja, tahun depan gue akan pindah di Bali. Mungkin 1-2 tahun, 1-3 tahun di Bali mungkin untuk nyelesain beberapa sisanya. Hak untuk Tidak Dilahirkan ini salah satu buku yang gue kelarin untuk filsafat. Ya, filsafat mengenai kelahiran. Ini buku yang sangat tidak menyenangkan untuk dibaca sama sekali. Makanya gue nggak ingin menerbitkannya dalam waktu dekat. Isinya sangat gak enak banget. Dan buku setelah Hak untuk Dilahirkan adalah Hak untuk Menolak Orang Tua. Jadi itu setelahnya adalah Orang Tua, Sumber Kegilaan Terbesar Kita. Itu 3 buku yang filsafat untuk menyerang orang tua dengan cara yang paling kejam. Makanya buku yang gak akan gue terbitkan untuk sementara waktu. Selain buku mengenai kelahiran ini, yang isinya benar-benar sangat tak menyenangkan, saat gue nanti di Bali, gue ingin menyelesaikan salah satu gagasan terbesar gue yang lain adalah Tuhan yang bernama kehidupan. Ini kritik terhadap banyak hal sebenarnya. Bahwa pemujaan terbesar manusia itu sebenarnya kehidupan, bukan Tuhan yang bernama yang ada di agama-agama itu, tapi Tuhan manusia sebagai kehidupan itu sendiri yang dipegang dengan erat. Ini Tuhan yang bernama kehidupan ini nanti akan gue kelarin saat di Bali bersama Semesta Tanpa Kehidupan. Sama yang satunya itu lagi ada ini gagasan yang sangat-sangat tak menyenangkan, yang sangat nihilistik banget dan luar biasa keras. Sisanya adalah buku-buku yang mengenai psikologi dan psikiatri. Ini buku yang mudah diterima oleh siapa saja sebenarnya. Hanya saja gue nggak terlalu tertarik karena biasa-biasa aja. Kekayaan dan kegilaan ini nanti ingin gue selesaiin saat di Bali. Kekayaan dan kegilaan ini isinya paling gampang itu saat lo mencapai kekayaan, lo sendiri gak bahagia dan bosan di dalam kekayaan itu sendiri. Pada kenyataannya kekayaan memang kayak gitu, gak menarik sama sekali. Jadi lo bekerja keras, kuliah dan lain sebagainya sampai mati-matian itu hanya sekedar untuk bertahan hidup. Jadi kekayaan fungsinya cuma sekedar untuk untuk terapi harian aja. Gak lebih dari itu. Lalu yang ingin gue tulis juga nanti itu perempuan dan omong kosong dunia sehari-hari. Jadi ini isinya berbagai macam tulisan mengenai dilema yang terjadi di dunia perempuan dan kegilaan-kegilaan mereka. Jadi mau mereka sekaya apapun, karir mereka hebat. Mau mereka dalam artian punya pacar, punya anak, mereka nggak bahagia. Ini yang ingin gue tulis, perempuan dan omong kosong dunia sehari-hari. Mereka hanya sekedar bertahan hidup sehari-hari, cuma kayak gitu doang. Sebelum ke psikiater ini nanti ya berkaitan dengan klinis. Ada banyak banget, ada ribuan gagasan yang di otak gue setiap hari sebenarnya. Tapi itu yang ingin gue selesaiin. Makanya gue sering kesini. Setelah gagasan gue udah kelar di Jogja, mungkin setelah di Bali, mungkin gue akan pindah ke entah. Hak untuk tidak dilahirkan itu sebenarnya gagasan yang gimana ya? Bahkan teman-teman gue sendiri menolaknya karena benar-benar sangat berat untuk dipikirkan. Ini kritik orang tua dengan cara yang sangat keras. Buku kedua benar-benar ingin gue kelarin sebelum gue mati itu Hak untuk Menolak Orang Tua. Hak menolak orang tua lah. Jadi anak berhak menolak orang tuanya masing-masing saat mereka menganggap orang tuanya tak lebih daripada beban atau orang tua bukan keberadaan yang sangat menyenangkan untuk
dijalani. Jadi kita kan nggak hidup dalam artian kita nggak meminta untuk dilahirkan, kok mereka melahirkan kita dengan cara yang semena-mena tanpa hak, bahwa kita nggak punya hak untuk dilahirkan dan mereka melahirkan kita dan mengklaim kita dengan seenaknya. Jadi ini gue gunakan untuk para anak-anak yang kelak lahir atau belum lahir, saat mereka remaja, dewasa, udah nggak menikmati hidup lagi, dan orang tua mereka nggak benar-benar memperhatikan mereka. Jadi saat mereka dewasa, mereka berhak menolak orang tua mereka. Ya semacam itu. Mungkin buku yang ingin gue terbitkan nanti itu, tapi nggak sekarang sih. Membakar Sastra Indonesia. Kalau buku ini gue terbitin, gue akan dibenci oleh banyak penerbit lagi, dan tentunya gue akan dibenci oleh banyak sastrawan lagi kayak dulu. Tapi nggak masalah, ini gagasan penting gue mengenai dunia tulisan, bahwa tulisan sudah runtuh. Isinya ya cuma semacam itu, diganti konten-konten yang kayak gitu juga. Ini menarik. Nggak ada orang yang berani membakar sastra Indonesia kan. Ini kalau gue kelarin akan jadi geger lagi, Saud benci, perdebatan dengan Saud, perdebatan dengan ini itu lagi, sebenarnya males. Mending ke filsafat aja sama psikologi dan psikiatri. Jadi ini menarik. Ini akan jadi tempat